Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 3? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan keadaan yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 3, yang mana kita masih di buku 3D tema 7 perkembangan teknologi. Dan hari ini akan kita bahas untuk tema 7 subtema 4 pendamping pembelajaran 5 ya. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 3. Oke, langsung aja kita ke pendamping pembelajaran yang kelima ya, ada di halaman 88 ya, halaman 88. Di sini ada ayo berlatih muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.6 ya. Ini ada teks, kita baca terlebih dahulu. Transportasi umum. Jumlah alat transportasi di Indonesia semakin bertambah setiap harinya, mulai dari kendaraan roda 2 hingga roda 4. Kendaraan-kendaraan tersebut memadati jalan sehingga terjadi kemacetan. Transportasi umum merupakan salah satu alternatif untuk menghindari kemacetan. Transportasi umum di Indonesia sudah semakin beragam, di antaranya kereta, ojek daring, dan bus trans. Ketiga alat transportasi modern menjadi pilihan masyarakat dengan pertimbangan tertentu. Pemerintah sejak lama telah menggalakkan kampanye agar masyarakat menggunakan transportasi umum dibandingkan alat transportasi pribadi. Penggunaan kendaraan pribadi memiliki dampak yang kurang baik terhadap lingkungan, misalnya menambah polusi udara dari asap kendaraan dan menambah kemacetan. Kita dapat beralih menggunakan kendaraan umum karena memiliki banyak manfaat, di antaranya kita belajar mengatur waktu. Kereta api dan bus trans biasanya telah memiliki jadwal keberangkatan sehingga kita bisa datang tepat waktu. Selain itu, kita bisa hidup sehat dengan berjalan kaki ke stasiun atau halte bus yang jaraknya dekat. Itu adik-adik untuk teks tentang transportasi umum. Selanjutnya, nah ini pertanyaannya adalah tulislah informasi penting dari teks tersebut menggunakan kalimat efektif, setelah itu bacakan hasilnya di depan kelas. Oke ya. Informasi penting dari teks tersebut ya, di sini sudah saya tuliskan. Nah, ini. Nah, jadi informasi penting yang pertama, jumlah alat transportasi di Indonesia semakin bertambah sehingga menimbulkan kemacetan. Yang kedua, salah satu alternatif untuk mengurangi kemacetan dengan menggunakan transportasi umum. Kemudian informasi yang ketiga, dengan menggunakan kendaraan umum kita bisa belajar mengatur waktu serta bisa hidup sehat dengan berjalan ke stasiun atau halte terdekat. Ini ya untuk yang halaman 88 informasi penting dari teks. Ada 3 informasi penting yang perlu kita ketahui. Kita lanjut ke ayo berlatih di halaman 89. Ini muatan pelajaran PPKN. Ya, ini ada 5 nomor tentang menjelaskan manfaat keberagaman yang ada di masyarakat. Kita mulai dari nomor 1 ya. Tulislah 3 contoh keberagaman yang dapat kamu temui pada warga di lingkungan sekitarmu. Nah, contoh keberagaman ini ada banyak sekali ya, Dedek, beragaman di lingkungan itu ini. Misalnya ada, saya tuliskan ada 4 ya. Keberagaman agama, keberagaman suku, keberagaman bahasa, keberagaman warna kulit, ya, mungkin keberagaman sifat, keberagaman jenis kelamin, dan masih banyak lagi ya, keberagaman hobi. Oke, bisa dituliskan 3 saja jadi untuk yang nomor 1. Kemudian nomor 2, tulislah 3 contoh manfaat keberagaman yang kamu temui di lingkungan masyarakat ya. Manfaat keberagaman. Nah, di sini saya tuliskan ada 4 juga ya. Jadi yang pertama dapat menciptakan masyarakat yang saling toleran. Yang kedua dapat memupuk sikap saling menghormati antar warga. Yang ketiga dapat mempelajari budaya dan bahasa daerah lain. Yang keempat dapat saling melengkapi dan membuat kehidupan menjadi lebih mudah.
Lanjut ke soal nomor 3. Tulislah contoh sikap toleransi yang kamu lakukan saat menemui keberagaman dari warga di lingkungan sekitarmu ya. Sikap toleransi apa saja di sini? Nah, ini. Yang pertama ya. Tidak mengganggu orang yang beribadah yang agamanya berbeda dengan kita. Yang kedua, tidak saling mengejek. Dan yang ketiga, menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan kita. Lanjut ke soal nomor 4. Menurutmu mengapa kita harus menghargai dan menghormati keberagaman yang dimiliki oleh setiap warga masyarakat di lingkungan kita? Nah, alasannya apa? Ya, agar tercipta kehidupan masyarakat yang rukun, aman, damai, dan sejahtera. Itu ya Dede untuk yang nomor 4. Kita lanjut ke soal terakhir nomor 5. Pernahkah kamu ikut kerja bakti di lingkungan tempat tinggalmu? Kemudian yang B, apa saja keragaman yang kamu temui ketika melakukan kegiatan tersebut? Dan yang C, apa manfaat adanya keragaman dalam melakukan kegiatan tersebut? Oke, yang nomor 5 ya, ini jawabannya kerja bakti pernah ya. Nah, keragaman yang kita ketemui ya, misalnya ada keragaman jenis kelamin ya, ada yang laki-laki, ada yang perempuan ya. Keragaman pekerjaan, mungkin pekerjaannya macam-macam ya di lingkungan masyarakat. Kemudian keragaman suku ya, ini biasanya ada suku Jawa, suku Sunda, dan lain-lain. Kemudian, nah manfaatnya apa dengan adanya keragaman? Oke, manfaat keragaman saat kerja bakti. Nah, kita bisa berbagi tugas. Misalnya yang perempuan ya menyiapkan makanan atau menyapu, yang laki-laki mungkin memotong atau apa lah itu ya. Kemudian berbagi pengalaman serta mempererat kerukunan dan kerjasama ya. Berbagi pengalaman mungkin di daerahnya dulu bagaimana cara yang efektif dalam melakukan pekerjaan, bisa dibagi pengalamannya pada saat kerja bakti. Selain itu juga dengan kerja bakti ya, karena bisa bekerja bersama-sama maka akan mempererat kerukunan dan juga saling kerja sama. Itu Dede untuk yang muatan PKN nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ayo berlatih. Sekarang kita lanjutkan ya di halaman berikutnya. Masih pendamping pembelajaran 5. Ini halaman 90. Ini ada matematika. Ini penyelesaian soal cerita tentang keliling bangun datar ya. Ini ada 5 nomor juga. Kita mulai dari soal nomor pertama, nomor 1 ya. Bak bagian belakang sebuah mobil pengangkut barang memiliki alas berbentuk persegi panjang. Jika ukuran panjang dan lebar alas bak tersebut berturut-turut adalah 210 cm dan 180 cm, berapa cm keliling alas bak tersebut? Nah, gimana cara mengerjakannya ya? Di sini udah diberikan contoh, jadi kita kerjakan sesuai contoh ya. Untuk yang nomor 1 ya. Jadi, oke, alas bak ya ini alas ya. Jadi alas bak bagian belakang mobil pengangkut seperti gambar di bawah ini ya, kita gambarkan. Nah, karena berbentuknya persegi panjang 210, lebarnya 180, maka untuk mencari keliling alas bak sama dengan keliling persegi panjang. Nah, di kelilingnya sama dengan 210 tambah 180 tambah 210 tambah 180 ya. Kita tambahkan dua-dua, hasilnya adalah 390 tambah 390 ya. Ini kita tambahkan 390. Ini juga 390. Kalau kita tambahkan semua hasilnya adalah 780 cm. Jadi keliling alas bak adalah 780 cm. Ingat ya, kalau soal cerita harus kita berikan jadi. Kemudian lanjut nomor 2, soal nomor 2. Meja tempat menyimpan makanan penumpang di pesawat terbang berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 40 cm dan lebar 35 cm. Berapa cm keliling meja tersebut? Nah, oke, untuk yang nomor 2 di sini ya. Jadi meja tempat menyimpan makanan penumpang di pesawat terbang berbentuk persegi panjang seperti gambar di bawah ya. Ini kita gambarkan 40 kali 35. Maka keliling meja sama dengan keliling persegi panjang, sama dengan 40 tambah 35 tambah 40 tambah 35. Ini kita tambahkan, hasilnya adalah 75 tambah 75 sama dengan 150 ya. Jadi keliling meja adalah 150 cm. Lanjut ke soal nomor 3. Di dalam sebuah mobil terdapat radio yang permukaannya berbentuk persegi panjang. Jika ukuran panjang dan lebar permukaan radio tersebut berturut-turut adalah 20 cm dan 18 cm, berapa cm keliling permukaan radio mobil tersebut? Nah, oke, untuk yang nomor
3 ya. Jadi permukaan radio berbentuk persegi panjang seperti gambar di bawah ya. Kita gambarkan 20 kali 18. Nah, keliling permukaan radio sama dengan keliling persegi panjang. Nah, berarti kelilingnya adalah 20 tambah 18 tambah 20 tambah 18. 20 tambah 18 38, ini juga 38 ya. 38 tambah 38 hasilnya adalah 76. Oke, jadinya saya tuliskan di sini ya. Jadi keliling permukaan radio adalah 76 cm ya. Ini nomor 3-nya, jadinya tadi ada di sebelah. Lanjut kita ke soal nomor 4. Sebuah kemasan pengharum mobil berbentuk persegi panjang, digantungkan di dalam sebuah mobil. Jika panjang sisi kemasan pengharum tersebut 8 cm, berapa cm kelilingnya? Nah, oke. Untuk yang nomor 4 di sini sudah saya tuliskan ya, Dedek. Nah, ini dia. Jadi kemasan pengharum mobil berbentuk persegi seperti gambar di bawah ya, ini 8 cm. Kemudian keliling kemasan pengharum berarti sama dengan keliling persegi. Berarti 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 ya. Kita lihat di sini 8 semua ya. Sama dengan 8 kali 4 sama dengan 32 cm. Jadi keliling kemasan pengharum adalah 32 cm. Lanjut ke soal nomor 5 ya, soal yang terakhir. Sebuah segitiga pengaman berbentuk segitiga sama sisi diletakkan di dalam sebuah mobil. Jika panjang sisi segitiga pengaman tersebut adalah 32 cm, berapa cm kelilingnya? Oke, yang nomor terakhir ya, nomor 5. Di sini sudah saya tuliskan ya. Jadi segitiga pengaman berbentuk segitiga sama sisi seperti gambar di bawah. Ini bentuknya ya. Jadi semua sisinya sama, 32 32 32. Nah, keliling segitiga pengaman berarti sama dengan keliling segitiga sama sisi. Berarti kelilingnya sama dengan 32 tambah 32 tambah 32 sama dengan 96 cm. Jadi keliling segitiga pengaman adalah 96 cm. Itu adik-adik untuk muatan pelajaran matematika ya di pendamping pembelajaran 5. Kemudian untuk pendamping pembelajaran 6 di sini tidak saya bahas karena ya, di sini isinya praktek ya. Ini kita diminta membuat clipping, berarti tinggal dipotong-potong, ditempelkan jadi satu untuk membuat clipping ya. Kemudian ada keterampilan kerja praktek, ini juga diskusi ya, diskusi kelompok ya, bercerita sama temennya berangkat sekolah menggunakan apa, kendaraan apa. Kemudian di sini untuk yang muatan matematikanya juga diminta untuk menggambar ya, jadi tinggal digambar aja ya bangun datarnya seperti apa ya. Diminta untuk membuat 3 bentuk bangun datar yang berbeda dengan ukuran sesukamu ya, misalnya buat persegi panjang sama segitiga. Nah itu ya. Setelah selesai, kemudian kita diminta untuk mengukur panjang setiap sisinya. Nah, kemudian diminta untuk menentukan kelilingnya. Ini bisa adik-adik ya dikerjakan, yang matematika ini ada contohnya juga. Nah, ini digambar kemudian diukur. Nah, misalnya ini panjangnya 5 cm. Nah, berarti kelilingnya ya 5 tambah 5 tambah 5 berarti 15 cm ya. Seperti ini ya caranya adik-adik, silahkan digambar. Kemudian diukur panjangnya, ditentukan kelilingnya itu ya. Jadi untuk pendamping pembelajaran 5 dan 6 berarti tidak ada masalah ya. Ini juga diminta untuk membuat booklet ya adik-adik ya. Diminta untuk membuat booklet. Nah ini tinggal digambar aja. Contohnya ini transportasi darat dari dulu sekarang ceritanya. Kemudian di dalamnya kasih gambar, kasih sedikit cerita, gambar sedikit cerita gitu ya. Jadi untuk tema 7 subtema 4 sudah kita bahas semua ya adik-adik. Nanti kita lanjutkan untuk latihan soal subtema 4 sudah kita bahas di video sebelumnya, bisa dilihat di playlist ya. Jadi nanti akan kita lanjutkan pembahasan untuk tema 8 pendamping pembelajaran 1 ya. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan, silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.